kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi bab 6 terkait pemahaman dan penilaian atas pengendalian intern. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Bella Priscilla Kirsya Jawew sebagai moderator. Sebelum masuk pada materi kami, di sini saya akan menjelaskan terkait dasar-dasar sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen atau SPM adalah mekanisme yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Di dalam sistem pengendalian manajemen ada sistem pengendalian intern, yang dimana sistem pengendalian intern sendiri adalah proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Nah, di dalam sistem pengendalian intern ada 5 unsur, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, penilaian risiko, yang ketiga, kegiatan pengendalian, yang keempat, informasi dan komunikasi, dan yang kelima ada pemantauan. Nah, di dalam sistem pengendalian intern sendiri ada tantangan penerapannya, ada 3, yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman pegawai, yang kedua, keterbatasan SDM yang kompeten, dan yang ketiga, lemahnya komitmen pimpinan. Baik, yang terakhir, menentukan jenis, waktu, dan luas pemeriksaan. Auditor memutuskan apa saja yang akan diperiksa, kapan pemeriksaan itu berlangsung, dan seberapa rinci pemeriksaan tersebut harus dilakukan. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Valerio Alfredo Kiwolo. Di sini saya akan menjelaskan jenis pengendalian intern. Yang pertama, pengendalian pelaporan keuangan. Pengendalian pelaporan keuangan itu mencegah dan menemukan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan anggaran. Yang kedua, pengendalian pengamanan. Pengendalian pengamanan ini melindungi aset seperti uang, barang, dan dokumen dari kerusakan, pencurian, atau penggunaan yang tidak sah. Yang ketiga, pengendalian anggaran. Pengendalian anggaran ini memastikan pencatatan dan pengeluaran dana sesuai dengan rencana serta batas pagu yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengendalian ketaatan. Pengendalian ketaatan ini memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, pengendalian operasional. Pengendalian operasional ini memastikan kegiatan organisasi berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai sarana yang ditetapkan. Yang berikut, prosedur memperoleh pemahaman. Langkah-langkah yang dilakukan auditor untuk memahami sistem pengendalian. Yang pertama, menelaah catatan atau hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Yang kedua, menanyai pimpinan, manajemen, dan staf yang bertugas mengenai cara pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, memeriksa dokumen, prosedur tertulis, dan bukti-bukti pelaksanaan yang tersedia. Yang terakhir, mengamati langsung bagaimana kegiatan dan prosedur dijalankan dalam keseharian organisasi. Baik, yang berikut alat dokumentasi pemahaman. Alat dokumentasi yang pertama, kuesioner. Kelebihan, mudah disusun, dipakai, dan dapat digunakan berulang kali. Kekurangan, kurang fleksibel, tidak dapat menjelaskan kondisi khusus. Yang kedua, bagan alir. Kelebihan, tampilan jelas, mudah dipahami, dan memperlihatkan alur proses. Kekurangan, sulit dibuat jika sistem yang dipelajari sangat rumit. Yang ketiga, catatan narasi. Kelebihan, dapat menjalankan secara rinci hubungan antar kegiatan. Kekurangan, sulit dibandingkan dengan sistem lain, membutuhkan waktu lebih lama. Berikutnya, penilaian awal atas pengendalian. Pengertian singkatnya, penilaian dilakukan di tahap awal untuk mengetahui apakah sistem pengendalian yang dirancang sudah tepat dan dapat diandalkan. Yang dinilai yang pertama, kesesuaian rancangan sistem dengan tujuan organisasi. Yang kedua, apakah sistem sudah diterapkan dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, adanya potensi kelemahan yang dapat menimbulkan risiko kesalahan. Hasil penilaian, yang pertama, jika kurang baik, risiko pengendalian tinggi, pemeriksaan akan dilakukan lebih ketat. Dan yang kedua, jika baik, sistem dapat diandalkan sehingga membantu menyusun rencana pemeriksaan yang tepat, efektif, dan efisien. Yang kedua, menentukan apakah sistem pengendalian dapat diandalkan untuk mengurangi risiko kesalahan. Yang ketiga, mengidentifikasi bagian
atas atau proses yang berisiko tinggi agar mendapatkan perhatian khusus. Yang keempat, menjadi dasar keputusan apakah perlu melakukan penggunaan lebih lanjut terhadap sistem. Dan yang kelima, memberikan gambaran awal yang akurat sebelum melaksanakan pemeriksaan yang lebih rinci. Yang berikutnya, jenis-jenis pengujian. Cara yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, pengamatan. Yang ketiga, pemeriksaan. Dan yang keempat, pelaksanaan ulang. Baik, kesimpulan daripada materi kami yaitu pengendalian intern merupakan alat penting untuk menjaga keberhasilan pengelolaan organisasi serta menciptakan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Manajemen bertugas dalam menyusun, menerapkan, dan memelihara sistem, sedangkan auditor bertugas dalam memahami, menilai, dan menguji efektivitasnya. Penilaian dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemahaman sistem, penilaian awal, pengujian, hingga pada penilaian akhir yang menjadi dasar langkah pemeriksaan selanjutnya. Sistem pengendalian yang baik akan mengurangi risiko, kesalahan, dan penyimpangan, serta memudahkan proses audit menghasilkan laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!